Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Eee, Kali ini saya ingin sharing terkait dengan what I wish I knew ketika saya menjadi, karyawan baru beberapa tahun lalu. Ini saya sharing mudah-mudahan buat teman-teman yang menjadi karyawan baru bisa lebih mengakselerasi produktivitas maupun hal-hal yang memang perlu diketahui ketika bekerja gitu. Ada beberapa tools yang menurut saya sangat baik dan kalau, ini saya pakai setiap hari, salah satunya adalah mind map ya. Karena sebagai karyawan baru tentu kita harus banyak belajar, banyak mencatat, banyak menulis, dan mind map ini merupakan tools yang sangat baik untuk kita melakukan semua itu gitu. Pertanyaannya apa sih mind map itu gitu? Kalau mudahnya adalah mind map itu adalah suatu diagram ya. Diagram yang kalau kita lihat itu mengkoneksikan atau terkoneksi antara kata-kata. Kata-kata itu bisa berupa ide, tugas, ataupun hal-hal lain yang memang dibuat sevisual mungkin menarik yang mudah untuk dipahami oleh sang pembuat mind map tersebut. Ini saya pakai setiap hari dalam bekerja maupun kebutuhan personal gitu. Pertama dalam belajarnya kan sangat mudah dalam merangkum. Kemudian kita akan melihat secara komprehensif keterkaitan antara kata-kata yang telah kita buat. Ini kita bisa contohkan ya. Dan yang kedua, dalam bentuk keyword ketika kita mengulang pelajaran itu akan lebih mempermudah kita dibandingkan dengan kalimat ya. Yang kedua, saya pakai dalam merangkum apa saja, baik minute of meeting, tugas-tugas, problem, dan mencari ide. Kemudian saya istilahnya memecahkan suatu permasalahan menjadi ya bagian-bagian yang lebih simpel untuk dipecahkan. Itu biasanya saya menggunakan mind map ini. Nah, apa tools yang dibutuhkan? Sebenarnya cukup kertas dan bolpen ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang suka digital, banyak tools di luar sana ya, yang free maupun berbayar tergantung kebutuhan yang dapat mempermudah untuk membuat mind map ini. Cara buatnya pun gampang ya, pada prinsipnya seperti kita membuat pohon, ada ide sentralnya, kemudian ada pokok-pokok utamanya, ada ranting-ranting antar pokok tersebut, dan kita gunakan kata kunci, diperhebohlah dengan warna dan gambar yang bermudah sesuai dengan kata kunci tersebut, kemudian buat tata letak yang lebih teratur yang mempermudah kita dalam melihat secara holistik gitu. Nah, kita contohkan ini, eee, ketika men-summary suatu buku ya, contohnya buku Zero to One chapter 1. Nah, pokok-pokok atau cabang utamanya itu adalah conclusion kan conclusion-nya, main theme-nya, kemudian key point-nya, itulah pokok-pokok utama. Dan ada cabang-cabangnya, seperti kita cara bacanya. Di sini summary dari chapter 1 Zero to One itu, key point yang didapat adalah pertama, ada terkait dengan monopoli dan kompetisi di sini. Monopoli di sini uh, as a condition for progress. Kemudian monopoli avoiding perfect competition. Kemudian yang kedua, key point kedua adalah horizontal progress. Nah, di sini nanti kemudian ada vertical progress, kemudian conclusionnya apa, strive for breakthrough innovation. Nanti kita mempermudah ketika kita ingin mengingat kembali dari buku ini chapter per chapter maupun per bab, itu kan mempermudah kita dalam mengingat apa sih isi dari buku tersebut gitu. Berikutnya, saya biasanya ketika ada minute of meeting di summary juga. Contoh di sini progresnya tanggal sekian 50%, modul 1 udah 60%, modul 2 40% gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama, melakukan testing oleh Mike, kemudian Anna integration testing gitu. Dan seterusnya. Jadi ini kan permudah kita melihat dan memetakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang ada. Nah, berikutnya adalah dalam membuat ide ya. Kalau di sini saya contohkan, saya ingin membuat
bulan kesadaran informasi, bulan keamanan informasi. Kemudian di situ bisa dilihat pokok utamanya adalah resource. Resource apa sih yang dibutuhkan? Ada educational materials, tools and software, online courses. Kemudian cara komunikasinya gimana? Pakai email, pakai poster, pakai sosial media. Kemudian event apa yang akan kita adakan di bulan tersebut? Ada awareness competition, yang kita butuhkan adalah prize dan quiznya. Kemudian ada workshop. Workshop apa? Phishing dan password management. Kemudian eventnya, ada guest speaker, kita akan mengundang celebrity expert dan industry leader, dan seterusnya. Apa yang harus di follow up? Feedback survei, progress report, dan selanjutnya. Benefitnya apa? Nah, ini pun silahkan ditambah-tambahkan, nggak ada batasan ada berapa notes ya, atau batasan berapa dalam dari masing-masing ranting tersebut. Kemudian dari sisi problem solving, di sini saya mencoba ide pokoknya adalah masalah pengelolaan karbon di konstruksi. Cara bacanya memang problemnya apa sih? Jejak lingkungan yang tinggi yang didapatkan dari proses konstruksi, juga didapatkan dari penggunaan material. Kemudian regulatory, apa regulatory isunya? Weak enforcement-nya sama inconsistent standar di berbagai regulator. Kemudian lack of awareness, nggak ada training dan memang pengetahuan terkait karbon masih sangat rendah. Impact-nya apa? Ada environmental, ada economic cost, ada health issue. Bagaimana ide-ide solving-nya gitu? Pertama ada bagaimana praktik-praktik berkelanjutan, green building, eco material, dan seterusnya. Jadi di sini saya bisa melihat setelah melihat secara holistik, saya bisa mendapatkan ide apa yang saya lakukan di sini, gitu. Atau ide mana yang paling relevan, gitu. Atau ide mana yang paling mudah untuk kita implementasikan. Jadi teman-teman, di sini saya sampaikan ke teman-teman, mind map ini akan sangat berguna buat teman-teman, baik untuk membuat ide, memecahkan masalah, merangkum suatu buku, bahkan untuk belajar. Bahkan di era AI saat ini sangat mudah untuk membuat mind map menggunakan tools-tools yang ada. Oke, mungkin itu. Semoga berguna. Selamat menggunakan. Terima kasih.